Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yadi. Saya dari kelompok 1. Baik, di sini saya ingin membahas tentang makalah kami. Baik saja, langsung ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas bab 2 tentang pembahasan pengertian bank syariah. Bank Islam selanjutnya disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasinya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perawatat Maja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Yang pertama, bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dan yang kedua, yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariat Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khusus yang menyangkut tata cara bermualat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermualat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang mengembirakan bahwa belakangan ini para ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar untuk menentukan untuk cara menggantikan sistem bunga dan transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Mungkin hanya sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky B. Maulana dari kelompok 1. Di sini saya ingin melanjutkan hasil presentasi saya dan teman-teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Yadi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pembahasan materinya. Nah, jadi oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang disebut bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut. 1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui, walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaan untung, bisa jadi bunga yang harus dibayarnya melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam Islam. 2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan. Hal ini menyebabkan hilangnya potensi produksi masyarakat secara luruh. Selain dengan pengembangan besar orang, lebih dari itu, beban untuk makin menyulitkan upaya pemulihan ekonomi dan memperparah deritaan seluruh masyarakat. 3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang. Deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk
balikan pokok dan bunganya. Demikian, mereka hanya mau menjaminkan dana bagi bisnis yang sudah benar-benar mapan ataupun kepada orang yang sanggup menjamin keamanan penjaminannya. Sisa uangnya disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Semakin banyak pinjaman yang hanya diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk memulai usahanya. Ini menyebabkan tidak seimbangnya pendapatan dan kesejahteraan, juga bertentangan dengan semangat Islam. Yang keempat, sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil, usaha besar, dan mengambil resiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena punya cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya itu tidak berhasil. Sebaliknya, usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru. Karena itu, mereka harus pinjaman dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya dan bangkrut. Hal ini terjadi juga pada para petani. Jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk kesesuaian pendapatan. 5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan dapat bunga mereka setiap rencana bisnis yang diajukan kepada mereka selalu diukur dengan kriteria jadi bank yang bekerja dengan sistem ini tidak mempunyai insentif untuk atau sesuatu usaha yang berguna bagi masyarakat dan para pekerja. Sistem ini menyebabkan misalokation sumber daya dalam masyarakat Islam. B. Perbank syariah bagi perekonomian. Sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. A. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya, termasuk diantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun di dalam perjalanan hidup umat manusia kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler, khusus di bidang perbankan. Berdirinya The Japas Bank pada tahun 1872 telah menanamkan nilai-nilai sistem perbankan yang sampai sekarang telah
mentradisi dan bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Indonesia. Tanpa kecuali umat Islam, rasanya sulit untuk menghilangkan tradisi yang semacam itu. Namun, napkah hal ini akan berlangsung terus-menerus? Upaya apakah yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu alternatif? Solusinya suatu kemajuan yang cukup menggembirakan. Menjelang abad ke-20 terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan berkembang pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan 7 menghapuskan instrumen utamanya. Bunga usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran, dan kebajikan. Perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kekos setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah reparasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariat dalam melakukan kebagian usaha bank. Berbicara tentang peran sesuatu tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Di antara peranan bank Islam adalah a. memurnikan operasional bank syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. B. meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. Untuk selanjutnya yaitu C. menjalani kerjasama dengan para ulama, karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan umat Islam. Beberapa hasil meneliti menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank maupun non-bank yang bersifat formal dan bereformasi di pedesaan umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi penanggung dan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakkemampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pasar keuangan di wilayah pedesaan.
Akibatnya 70% sampai dengan 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non formal termasuk yang ikut bervariasi dalam para rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi untuk menanggung kejadian seperti ini. Perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga uang berprinsip bagi hasil, yaitu bank umum syariah, BPR syariah, dan Baitul Mal Tamwil. Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Islam. Melalui pembiayaan ini, Bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan Bank Islam dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur dan dibatur, tetapi menjadi hubungan kemitraan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Secara khusus, peran bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan sekret dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini, nasionalis, demokratis, religius, ekonomis. Terus yang kedua, memberedakan ekonomi umat dan bervariasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi misi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan. Yang ketiga, memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return keuntungan yang memberikan kepada investor. Oleh karena itu, nasabah pembiayaan akan memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keberuntungannya diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah. Yang keempat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong menjadi transaksi produktif dan masyarakat mengademikan spekulasi dapat ditekan. Yang kelima, mendorong pemerataan pada artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah. Dana JIS dapat disalurkan melalui pembiayaan qarui hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhirnya terjadi pemerintahan ekonomi. Yang keenam, peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya adanya produk al-mudaharab al-muhakiyahada, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan inspirasi atas dana yang diserahkan oleh investor. Maka bank syariah sebagai pinalicager bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena spread bunga. Yang ke-C, pengembangan bank syariah di Indonesia. Membahas persoalan bank syariah pada dasarnya sumber pada konsep uang dalam Islam, sebab bisnis perbankan tidak dapat lepas dari persoalan uang.
Di dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Diterimanya pernah uang ini secara meluas dengan maksudnya melengkapan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dalam ekonomi. Tukar menukar sebagai alat tukar menukar. Peran uang sangat diberikan, namun apabila dikatakan dengan persoalan ketidakadilan dalam ekonomi, tukar menukar yang digolongkan sebagai riba al-fadl. Oleh karena itu, dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian, bunga riba pada uang yang dipinjam dengan dipinjamkan dilarang apabila memberkatkan atau eksploitasi. Timbul pernyataan yang mendasar mengapa bank syariah timbul dan beroperasi. Ada situasi dalam keadaan yang menuntut lahir dan berproporsional. Bank syariah masalah pokoknya adalah berkenaan dengan perangkat bank yang telah dikembangkan oleh bank konvensional sebagai apabila ditelusuri lebih jauh bahwa proporsional bunga bank di Indonesia sendiri sudah lama menjadi ganjalan bagi umat Islamnya yang harus segera ditemukan pemecahannya. Reaksi keras pertama kali dalam rangka mengkontur terhadap proporsional bunga bank adalah terdapat dalam tulisan KH Mansur di majalah itu Tabligh Syiaran pada tahun 1937 bahwa bunga bank menjadi permasalahan yang sangat serius bagi umat Islam. Namun karena itu, pada saat itu belum ada deregulasi moneter dan perbankan, maka reaksi tersebut belum dinemukan jawaban baru setelah adanya deregulasi moneter dan perbankan pada tahun 1983. Sedikit mendapatkan jawaban terhadap permasalahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Kemudian dikuatkan lagi dengan keluarnya Pakto 1988 bahwa bank dapat membayarkan pembiayaan dengan bunga 0% menurut Mudrajat dan Suharjono tahun 2002. Mengatakan bahwa deregulasi finansial yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini agaknya sejalan dengan deregulasi finansial yang juga terjadi di negara-negara Asia. Persamaannya terlihat pada 3 dimensi deregulasi yang terpisah namun berkaitan erat, yaitu deregulasi harga, yang kedua deregulasi produk, yang ketiga yaitu deregulasi spasial. Lebih lanjut dikatakan bahwa tinjauan deregulasi selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa deregulasi telah sedikit banyak mengubah wajah sektor keuangan Indonesia. Tidak berlebihan bila dikatakan saat ini Indonesia telah keluar dari represi finansial, setidaknya kedarannya telah jauh berkurang dibanding masa sebelumnya. Deregulasi finansial sebagai gantinya mengakibatkan fenomena baru yang mengakibatkan iklim persaingan semakin hangat, termasuk di dalamnya adalah persaingan dalam perbankan syariah. Jika diakui atau tidak bahwa deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan klaim bagi tumbuh dan perkembangannya bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1991 telah berdiri 2 bank syariah, yaitu yang pertama yaitu BPR Syariah Dana Mardotullah dan yang kedua itu BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera. Keduanya berada di Bandung. Pada tahun 1992 diundangkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia, kemudian diikuti oleh BPR Syariah Derajat Warga dan BPR Syariah Marga Rizki Bahagia. Keduanya berada di Indonesia. Reaksi berikutnya juga muncul untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tahun 1998. Dengan demikian,
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908 Tahun 1998 memiliki kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tahun 1998 memiliki kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah berdiri, satu bank umum syariah atau Bank Muamalat Indonesia ditambahkan dengan 80 BPR syariah. Kalau dilihat secara makro ekonomi, memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas, sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 tidak menutup kemungkinan bagi memiliki bank negara, swasta nasional, bahkan pihak-pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariah di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita, terutama bila terjalin hubungan kerjasama di antara bank-bank syariah. Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah. Ini termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatannya usahanya berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola syariah. Selain itu dibolehkan pula bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syariah dengan persyaratan yang melarang percampuran modal dana kuantansinya. Adapun kesimpulannya yaitu setelah kita pelajari lebih mendalam dan dimengerti peranan dan perkembangan bank syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat cerah. Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya jumlah unit perbankan syariah dari tahun ke tahun. Perbankan syariah dapat dikembangkan sebagai salah satu sistem perbankan alternatif selain sistem perbankan yang umum. Jika dibandingkan dengan jumlah nasabah dan simpanan dari perbankan yang umum cenderung tidak meningkat, maka masih sangat terbuka kemungkinan perbankan syariah untuk mendapatkan kenaikan jumlah nasabah maupun simpanan mereka. Aturan yang berlaku dalam perbankan syariah adalah adanya sistem bagi hasil yang tidak seberat jika tidak mengikuti aturan dalam perbankan umum. Yang sering memberikan kalangan pengusaha, yang sering memberatkan yaitu kalangan pengusaha perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk baik tabungan maupun yang lainnya, sehingga harapan dari kalangan usaha kecil dan menengah untuk memperoleh modal untuk memajukan usaha mereka terlaksana dengan baik. Perbankan syariah tidak memberikan pinjaman untuk kegiatan haram dan spekulasi. Adapun saran, demikian makalah yang dapat kami paparkan sebagai manusia. Kami untuk luput dari kesalahan dan tentunya masalah sangat jauh dari kesempurnaan. Tapi semoga saja yang kita pelajari ini bermanfaat. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.